itu. Jadi pada sebelumnya juga sudah didiskusikan eh, kapan atau eh, bagaimana Islam atau Islam masuk ke Indonesia atau ke Nusantara. Jadi ada beberapa teori yang sebelumnya kita bahas, ada dari karena perdagangan, karena pernikahan, ya itu semua. Kemudian jalur-jalur Islam masuk ke Nusantara. Hal tersebut kemudian juga tidak menafikan berangsur-angsurnya masuk penafsiran-penafsiran eh, di Indonesia, karena pada sejatinya tafsir merupakan penjelasan dari Al-Quran itu sendiri. Kami di sini ada tampilkan sebuah ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sungguhnya orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas yang campurannya air kafur. Ah, Kafur yang dimaksud di sini menurut Prof. Buya Hamka merupakan sebuah kapur barus, ya. Jadi sebuah kapur barus. Di mana kalau kita menelik sebuah sejarah, eh, kapur barus itu di dunia itu hanya ada di Indonesia. Dengan baunya yang harum itu, banyak masyarakat Arab yang kemudian mencoba atau menjajal atau memperdagangkan di Arab sana terkait kapur barus tersebut. Sehingga ada teori yang mengatakan bahwasanya ini eh, Quran surah Al-Insan ayat 70, ayat 5 ini merupakan bahasa Indonesia yang kemudian masuk ke dalam Al-Quran, sehingga bisa jadi terkait benarnya sebuah teori bahwasanya memang Islam sudah masuk ke Indonesia uh, sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di mana letak Islam atau jalur perdagangan yang sangat strategis pada saat itu, ya di Aceh, yang merupakan sebuah jalur perdagangan yang besar, eh, jalur perdagangan yang kemudian yang menghubungkan seluruh belahan dunia. Bahkan banyak di antaranya dari misal dari India atau dari Gujarat yang melakukan perdagangan sampai ke Aceh, karena memang Aceh merupakan jalurnya, ya. Sehingga salah satunya dari beberapa ulama yang melakukan perdagangan tersebut, ada juga yang melakukan syiar Islam. Salah satunya yaitu kita akan membahas pada makalah ini Syekh Nuruddin Al-Ranidri. Sehingga dalam rumusan masalah, yang pertama terkait bagaimana biografi beliau, dan yang kedua bagaimana pemikiran beliau. Oke, jadi eh, penyebaran Islam atau syiar yang dilakukan Syekh Nuruddin Ar-Raniri merupakan cita-cita atau misi tersendiri dari ajaran-ajaran atau pendidikan yang telah ia tempuh sebelumnya di kota kelahirannya di Gujarat, ya, di India, ya, di Ranir, tepatnya itu di Gujarat, India, yang kemudian setelah itu dia menimba ilmu ke Yaman dan Haramain. Ini yang memperkuat kemudian ideologinya, sehingga setelah itu dia kemudian melihat atau uh, rata-rata karena keluarganya baik dari ayah maupun pamannya, kakeknya, itu selalu melakukan perjalanan sampai ke Nusantara, eh, baik itu melakukan perdagangan maupun syiar Islam. Jadi sebetulnya Syekh Nuruddin Ar-Ranir ini yang mempunyai nama lengkap Nuruddin Muhammad Ibnu Ali
Ibnu Hasanji Al-Hamid atau Al-Humaid Al-Syafi'i Al-Ash'ari Al-Aidarusi Al-Raniri, walaupun ceritanya dinisbahkan nama Al-Raniri di uh, belakang namanya, tetapi beliau lebih dikenal dengan ulama Nusantara, seperti itu. Ya, selanjutnya beliau melakukan hijrah pada saat itu. Ketika dia hijrah ke Aceh, ada sebuah hal yang ceritanya membuat dirinya melanjutkan perjalanannya ke daerah Sumatera juga, yakni di Pahang. Kenapa? Karena pada saat itu yang menguasai syiar kerajaan dan penyebaran Islam di Aceh, yakni Syamsuddin As-Sumatrani, bersama Hamzah Al-Fansuri yang kemudian menyebarkan ajaran wujudiyah. Hal tersebut ajaran yang merupakan tidak di Habibi. Hilang suaranya, Halo. mana suaranya Pak Habibie? Keluar tuh. Lobet kapan perangkatnya Ustaz? Lobet ke? Ya. Ya, dari tadi pagi kapan dipakai? Berapa jas? Ya, Bismillah, lanjut. Bismillah. Oh ya, Ustaz. Lanjut. Jadi Syekh Nuruddin Ardani ini dijadikan khalifah Tarikat Ar-Rafi'iyah. Ah, jadi beliau telah bertarekat sejak di Ranir bersama para dengan guru-gurunya. Selanjutnya kami di sini sampaikan ada karya-karya Nuruddin Ar-Raniri, ya. Jadi banyak karya-karyanya beliau. Namun gimana ini? Namun karya-karya tidak ada klasifikasi tersendiri terkait fokusnya kepada tafsir. Bahkan tidak ada yang kami temukan karyanya beliau terkait penafsiran Al-Quran sebanyak 30 juz, berbeda kemudian dengan makalah yang selanjutnya yang akan dibahas oleh teman kita yang telah menulis
kitab tafsir seperti Tarjuman Al-Mustafid. Namun yang ada di sini bagaimana panduan atau tata cara yang memang dibutuhkan oleh masyarakat setempat pada saat itu. Misal karyanya Shiratal Mustaqim, di mana ini menjelaskan beberapa bagian-bagian seperti bagian sholat, puasa, zakat, hukum, kurban. Jadi ada beberapa tema-tema tersendiri. Selain itu, karya-karya ini ada juga karya perdebatannya dengan Syamsuddin terkait kesesatan ajaran wujudiyah. Artinya yang kami mau sampaikan bahwa karya-karya yang ada di sini karya-karya sufistik yang dikarang oleh beliau. Karena hasil-hasil karya beliau ini yang tadi itu karya terbesarnya Shiratal Mustaqim, ada beberapa bagian-bagian mulai dari sholat, puasa, zakat, haji, kurban. Itu kemudian dijadikan patron atau dijadikan rujukan utama sampai pada abad ke-19 dan juga menjadi pelopor atau dasar atau salah satu imajinasi oleh ulama-ulama setelahnya dalam menulis kitab, ya, seperti itu. Selanjutnya ada pemikiran beliau. Jadi di sini karena beliau menentang pemikiran atau ajaran wujudiyah dengan beberapa alasan. Yang pertama, jika benar Tuhan dan makhluk itu adalah hakikatnya satu, maka semua hayawanat atau nabatat dan najasat sekaliannya itu Allah. Hal ini mengartikan bahwa apa yang dimakan, diminum, dan dibakar itu juga adalah Allah. Dengan demikian, semua perbuatan manusia seperti membunuh, mencuri juga merupakan perbuatan Allah. Alasan yang kedua, jika benar Tuhan dan makhluk hakikatnya satu, maka manusia memiliki sifat-sifat Allah. Dengan demikian, manusia akan mengetahui dan dapat berbuat segala sesuatu yang ada di langit dan ada di bumi. Selanjutnya, Nuruddin Ar-Razi menyampaikan ajaran wujudiyah yang beranggapan bahwa wujud Allah itu wujud makhluk, dan wujud makhluk adalah wujud Allah tak terlepas dari 4 kemungkinan. Yang pertama itu disebut intikal, yakni wujud Allah berpindah kepada makhluk seperti seseorang yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua itu ada yang disebut ittihad, yaitu dua wujud menjadi satu, seperti menyatunya emas dan tembaga. Yang ketiga ada disebut hulul, yaitu wujud Allah masuk ke dalam makhluk, seperti air yang masuk ke dalam botol. Dan yang keempat itu adalah ittisal, yaitu wujud Allah berhubungan dengan makhluk, seperti manusia dengan anggotanya. Nuruddin menolak keras ajaran ini. Tentunya hal ini mustahil terjadi pada Allah dan tidak dapat dibenarkan oleh akal. Saking geramnya Nuruddin dengan ajaran wujudiyah ini, maka pada saat menjabat sebagai mufti, Nuruddin mengklaim orang-orang yang masih berpegang teguh terhadap ajaran tersebut dinilai kafir dan halal darahnya untuk dibunuh. Bahkan sejumlah kitab-kitab karya Hamzah Al-Fansuri dan Syamsuddin As-Sumatrani dibakar agar ajaran tersebut tidak menyebar lagi. Kategori penyesatan ajaran wujudiyah oleh Nuruddin Ar-Raniri dipetakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, wujudiyah identik dengan agama dan kepercayaan pra-Islam seperti Nasrani, Majusi, dan Brahmaniyah. Yang kedua,
Ajaran wujudiyah sama dengan ajaran sekte-sekte sempalan dalam Islam pasca Rasulullah wafat seperti aliran Mu'tazilah dan Qadariyah. Dan yang ketiga, wujudiyah merupakan pengamalan dari tarikat yang sesat dan menyimpang dari konsep Islam Sunni. Makanya Nuruddin Ar-Raniri yang merupakan ulama yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menekankan pentingnya bersyariat terlebih dahulu ketimbang bertarikot. Itu yang sangat penting yang sangat ditekankan oleh Nuruddin terkait syariat. Selain mengedepankan syariat, Nuruddin Ar-Raniri membawa ajaran wahdatus syuhud, yaitu melihat zat tunggal atau menyatakan tiadanya sesuatu zat kecuali zat tunggal. Jika melihat tentang aspek penekanan syariat dalam konsep tasawufnya, Nuruddin Al-Raniri mengambil konsep tasawuf yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Terdapat 4 falsafah mistik Nuruddin sebagai berikut. Yang pertama itu ontologi. Jadi di sini ada sebetulnya beberapa penjelasan bahwa yang ada hanya Allah saja. Allah adalah nama bagi zat yang mutlak dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Allah juga mempunyai nama-nama atau sifat yang disebut Asmaul Husna. Dari segi wujud, sifat dan zat Allah adalah identik ain zat, sementara dari segi pengertian keduanya berbeda. Allah berhendak melihat kesempurnaan dirinya sehingga ia bertajalli melalui sifat dan asmanya. Kosmologi, bahwa menurutnya alam ini dijadikan Allah melalui tajalli. Alam ini terdiri dari alam tinggi dan alam bawah. Alam tinggi terdiri dari alam falak yang masing-masing terdiri dari 9 falak dan akal. Hal ini sama seperti yang teori Al-Farabi dan Ibnu Sina. Alam bawah adalah alam anasir yang terdiri dari api, air, udara, dan tanah. Alam tinggi memberikan pengaruh kepada alam bawah sehingga lahirlah tumbuhan, hewan, serta manusia di bumi ini. Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna sehingga saat terciptanya maka selesai pula penciptaan alam ini seluruhnya. Yang ketiga, manusia. Manusia itu terdiri dari jasad dan ruh atau jiwa. Namun hakikat manusia adalah ruh. Karena ruh kekal setelah terpisah dengan jasad. Jiwa adalah jauhar rohani yang dijadikan Allah dari Nur Muhammad 2000 tahun sebelum jasad. Walaupun jasad merupakan alat bagi jiwa, namun keduanya tetap saling membutuhkan. Hubungan jiwa dan jasad bersifat aksidental, sehingga jika jasad hancur, maka jiwa akan terpengaruh. Bila manusia mati, jiwanya akan kembali ke alam falak dan akan dimintai tanggung jawab pada hari kiamat kelak. Yang keempat itu agama. Agama itu terdiri dari Islam, iman, tauhid, dan ma'rifah. Orang yang beragama tidak hanya harus beriman. Artinya, ia tidak hanya sekadar percaya dengan kebenaran wahyu Allah dan melakukan kewajiban lahiriah sesuai tuntunan syariat. Tetapi orang yang beriman harus memperoleh pengalaman ruhani melalui tarikat dan suluk. Makrifat atau pengalaman rohani hanya dapat dialami saat seseorang dalam keadaan fana. Mengenal karya Nuruddin Ar-Raniri, Siratal Mustaqim. Sebetulnya karya Nuruddin Ar-Raniri pada bidang tafsir yang tadi kami sampaikan secara eksplisit tidak ditemukan langsung menafsirkan Al-Quran sebanyak 30 juz. Namun sejumlah karya-karya Nuruddin pasti menggunakan ayat-ayat Al-Quran dalam penjelasannya. Salah satu karyanya yakni Siratal Mustaqim atau jalan yang lurus.
Munculnya suatu karya sering dipengaruhi oleh faktor latar belakang yang ada dalam lingkungan penulis. Sebagai seorang ulama dan menerapkan sebagai mufti kerajaan Aceh, maka seringkali Nuruddin Ar-Raniri menerima orderan dalam menuliskan sebuah kitab. Hal ini tentunya upaya kerajaan dan masyarakatnya untuk memperdalam pengetahuan agama. Saat menjabat sebagai mufti di Kerajaan Aceh Darussalam, Nuruddin melakukan pembersihan aliran yang dinilai menyimpang dari ajaran Islam seperti ajaran wujudiyah. Selain itu, dalam rangka mewujudkan hukum Islam di Kerajaan Aceh, maka sedikit demi sedikit Nuruddin menulis karyanya Siratal Mustaqim atau Jalan yang Lurus. Kitab ini ditulis pada masa pemerintahan Ratu Safiyatuddin Syah, putri Sultan Iskandar Muda dan istri Sultan Iskandar Sani yang berkuasa pada tahun 1641 sampai 1675 Masehi. Dalam kitab Siratal Mustaqim sebetulnya menggunakan rujukan atau bermazhab dari kitab-kitab Syafi'i dan mengklasifikasikan tema-tema seperti tadi yang kami sampaikan, salat, tohara, zakat, haji. Nah, kitab Siratal Mustaqim ditulis yang rupanya diklasifikasikan sesuai dengan pembahasan tema. Hal ini untuk memudahkan masyarakat setempat untuk memahami maksud dari ajaran yang beliau sampaikan. Apalagi isi Siratal Mustaqim berupa kajian fikih yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kitab ini merupakan kumpulan pendapat ulama bermazhab Syafi'i yang dirangkumnya dan dialih bahasakan ke bahasa Melayu. Pada akhirnya Nuruddin Ar-Raniri dijadikan patron pelopor ulama setelahnya. Kitab dijadikan dasar pijakan utama sampai abad ke-19 pada bidang fikih serta kegiatan literasi dalam membumikan khazanah Islam di Aceh diteruskan oleh ulama-ulama setelahnya seperti Durraub As-Singkili. Selain menjadi penulis, beliau juga bahkan diangkat menjadi mufti kerajaan Aceh seperti yang Nuruddin Ar-Raniri pernah rasakan. Mungkin itu yang sempat kami sampaikan. Kami kembalikan ke teman-teman dan Ustadz. Baik, terima kasih pemaparan makalahnya terkait metodologi dan karakteristik Nuruddin Ar-Raniri. Mungkin selanjutnya saya yang membawakan makalah. Jadi pada kesempatan hari ini kami akan membawakan makalah terkait metode dan karakteristik dan metodologi dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Kakak tidak mau pegang HP-nya. Baik, dalam latar belakang masalah, literatur sejarah membuktikan bahwa awal abad ke-16 telah ditemukan sebuah proses penulisan tafsir di bumi Nusantara yang dibuktikan dengan penafsiran ditemukannya manuskrip tafsir dari surah Al-Kahfi yang ditulis secara parsial dan akan tetapi naskah tersebut belum diketahui siapa penulisnya. Lalu manuskrip tersebut akhirnya dibawa oleh Erpinus. Pakai apa nanti pegang HP. Ini pakai ini. Tapi mana tidak tahu. Jadi Erpinus ini seorang ahli bahasa Arab, ya, kemudian datang dari Aceh. Naskah tersebut dibawa oleh Erpinus dari Aceh ke Belanda dan manuskrip tersebut disimpan menjadi koleksi dari Cambridge University Library. Kemudian pada abad ke-17 muncullah sebuah karya tafsir yang lengkap, sekalipun belum diketahui secara pasti kitab tersebut ditulis pada tahun berapa, yakni
kitab yang berjudul tentang terjemahan Al-Mustafid yang dikaryakan oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Nah, pada makalah hari ini kami akan membahas terkait penelusuran pribadi Syekh Abdul Rauf As-Singkili, kemudian menelaah latar belakang dan hubungan kehidupannya dan intelektual dalam pemikiran yang dikemukakan selama hidupnya. Dalam hal ini kita akan melihat kitab yang beliau karyakan, yakni Terjemahan Al-Mustafid. Adapun rumusan masalahnya yakni bagaimana karakteristik tafsir Abdul Rauf As-Singkili dan juga metodologi tafsir Abdul Rauf As-Singkili. Adapun juga terkait kehidupan Abdul Rauf As-Singkili, beliau merupakan ulama Nusantara yang sangat intelek dan terkemuka dan juga memiliki pengaruh yang dalam pembaharuan Islam. Nama asli beliau yakni Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Al-Fansuri Al-Singkili, atau biasa kita dengar dengan Abdul Rauf As-Singkili. Adapun masyarakat Aceh itu mengenal beliau dengan julukan Syiah Kuala atau Tunku di Kuala. Adapun dalam bahasa Aceh, Tunku berarti anak atau keturunan raja, yakni gelar keturunan sultan dalam masyarakat Aceh. Beliau merupakan seorang Melayu dari Fansur, Singkil, dan namanya juga kita sudah bisa lihat bahwa dinisbahkan nama daerahnya yakni Fansur dan juga Singkil. Beliau dilahirkan di Desa Suro atau sekarang disebut dengan Desa Kilangan. Menurut Azra, kelahirannya belum diketahui, akan tetapi ada dalam bukunya beliau mengutip pernyataan dari Linkes yang menyatakan bahwa kelahiran Abdul Rauf As-Singkili yakni pada tahun 1615 Masehi, dan juga ada juga beberapa pendapat yang mengatakan bahwa beliau lahir pada tahun 1620. Akan tetapi banyak pendapat ahli yang lebih setuju kepada pendapat ringkas. Hal ini berdasarkan pada perhitungan kalkulasi yang kalkulasi yang dilakukan oleh ringkas setelah menghitung mundur perjalanan Abdul Rauf As-Singkili saat kembalinya dari Timur Tengah. Beliau wafat pada usia ke-78 tahun pada tahun 1693 Masehi. Kemudian adapun asal-usul keturunan Abdul Rauf As-Singkili masih menjadi perdebatan. Ada yang mengatakan bahwa Abdul Rauf As-Singkili ini masih bersaudara atau masih berkerabat dengan Hamzah Al-Fansuri. Ada juga yang mengatakan bahwa itu sepertinya tidak mungkin karena menurut Azra, misalnya jika dihitung dari tahunnya mungkin beliau belum bertemu dengan Hamzah Al-Fansuri, akan tetapi jika dilihat dari Samsudin Al-Sumatrani mungkin ada kemungkinan beliau bertemu. Nah, menurut beberapa pendapat menyatakan bahwa ayah As-Singkili yakni Syekh Ali Al-Fansuri adalah seorang Arab yang menikahi wanita dari Fansur lalu menetap di Singkil yang menjadi tempat kelahiran Abdul Rauf As-Singkili. Hal ini dapat didukung karena kemungkinan ayah Singkili ini mendatangi Nusantara pada saat itu, yang dikenal di Samudra Pasai dan Fansur seringkali dikunjungi oleh para pedagang dari Arab, Persia, Cina, India sejak abad ke-9. Lalu ayahnya menikah dengan wanita pribumi. Kemudian kehidupan masa kecil As-Singkili, ada yang berpendapat bahwa mungkin semasa kecilnya As-Singkili ini diajar oleh ayahnya sendiri. Kemudian beliau menghabiskan masa kecilnya di kota kelahirannya. Kemudian beliau beranjak ke kota Banda Aceh yang merupakan ibu kota Kesultanan Aceh. Lalu As-Singkili melanjutkan perjalanannya dari Aceh ke
ke Arabia atau Timur Tengah pada tahun 1942 Masehi atau 1052 Hijriah. Beliau menghabiskan masa perjalanan di Timur Tengahnya selama 19 tahun dan berguru kepada 19 orang guru untuk belajar berbagai disiplin ilmu dan kepada 27 ulama lain untuk menjalin kontak atau menjalin jaringan-jaringan seperti itu. Adapun rute perjalanan ilmiahnya mengikuti rute haji yang dimulai dari Doha, Yaman, Jeddah, dan akhirnya Mekah dan Madinah. Dari Doha, kota di sini beliau menimba ilmu kepada Abdul Qadir Al-Maurir, akan tetapi sepertinya ia tinggal di sana hanya sebentar. Setelah meninggalkan Doha, beliau melanjutkan perjalanan ke negeri Yaman di Bait Al-Faqih bin Ujay dan Zahid. Beliau berguru kepada keluarga Ja'man. Di antara guru-guru Singkili dari keluarga Ja'man yang paling penting adalah Ibrahim bin Abdullah bin Ja'man. Dari gurunya ini, beliau beliau terkenal sebagai seorang muhaddis dan faqih. Dari ulama ini, Singkili belajar tentang fikih, hadis, dan ilmu-ilmu lain. Kemudian pada bidang qiraat, Singkili berguru kepada Abdullah bin Muhammad Al-Adani, yaitu seorang qari Al-Quran terbaik di wilayah itu. Kemudian Singkili melanjutkan perjalanannya ke Jeddah dan belajar kepada seorang mufti, Abdul Qadir Al-Barkhali. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya lagi ke Mekah dan belajar kepada sejumlah ulama terutama Ali bin Abdul Qadir At-Tabari, seorang ahli fikih terkemuka di Mekah. Setelah itu ia melanjutkan studinya ke Madinah dan berguru lagi kepada beberapa ulama lain. Yang terakhir, beliau menimba ilmu di kota Madinah. Di kota ini beliau menyelesaikan pengembaraan ilmunya. Beliau belajar dari Ahmad Al-Qushasi sampai gurunya ini meninggal pada tahun 1660 Masehi. Dan khalifahnya yakni Ibrahim Al-Qurani. Dua tokoh ini memberikan kesan yang sangat mendalam bagi Singkili. Menurutnya, Al-Qushasi merupakan guru spiritual dan mistisnya karena darinya ia mempelajari ilmu tasawuf dan ilmu lain yang terkait. Sedangkan dari Al-Qurani, beliau menjadi guru intelektualnya karena darinya ia memperoleh ilmu pengetahuan yang menimbulkan pemahaman intelektual tentang Islam. Lalu setelah melalui perjalanan panjang menimba ilmu di Timur Tengah, Al-Singkili akhirnya dapat menguasai beberapa disiplin ilmu agama yang matang dan sempurna, terutama dalam bidang syariat, fikih, hadis, dan tasawuf. Setelah kembali ke tanah airnya, tidak lama, beliau kembali ke tanah airnya tidak lama setelah kematian gurunya, yakni Al-Qushasi. Dan Al-Qurani juga setelah memberikan ijazah untuknya untuk menyebarkan pengajaran dan ilmu yang telah ia terima darinya. Beliau memperoleh ijazah dari dua mazhab tarekat, yakni Syatariyah dan juga Naksabandiyah. Akan tetapi beliau lebih memilih menyebarkan tarekat Syatariyah, berbeda dengan teman seperguruannya, yakni Syekh Yusuf Al-Makassari yang memilih tarekat Naksabandiyah. Beberapa pendapat menyatakan bahwa Singkili kembali ke Aceh pada tahun 1661 Masehi. Setelah kembali ke tanah air, beliau mengajar di sebuah madrasah yang terletak di Kuala Sungai Aceh. Karena jasanya ini, beliau melahirkan beberapa tokoh-tokoh terkenal seperti Syekh Burhanuddin Wafan, Abdul Muhyi, Syekh Daud Al-Jawi Al-Fansuri, dan beberapa tokoh lainnya. Selama hidupnya beliau berjasa dari segi keilmuan ataupun politik. Hal ini dilihat dari sejarahnya bahwa beliau ditunjuk sebagai mufti pada masa pemerintahan tiga sultanah Aceh pada saat itu, yakni pada pemerintahan Sultanah Sri Ratu Nurul Alam Nakiatuddin, kemudian Sultanah Zakiyatuddin, dan Sri Ratu Kamalatuddin Shah. Situasi yang terjadi pada awal kepulangannya sangat tegang
Kesultanan saat itu sedang menghadapi kesulitan politik. Hal ini disebabkan pertempuran yang terjadi antara Ar-Rawnili dan Ar-Rijal yang berpegang pada Wahdatul Wujud. Konflik tersebut menyebabkan Ar-Rawnil pergi ke Ranir atau tanah kelahirannya, kemudian digantikan oleh Saif Ar-Rijal, dan tidak lama itu Saif Ar-Rijal ini digantikan oleh Abdul Rauf As-Singkili. Berkat keilmuan yang dimiliki oleh As-Singkili, beliau dapat dengan mudah dikenal oleh masyarakat. Saat itu masyarakat cepat terpengaruh karena kesalehannya, yang menjadikan beliau sebagai bahan rujukan masyarakat untuk bertanya berbagai hal, terutama yang berkaitan dengan agama. Adapun karya-karya Abdul Rauf As-Singkili berkaitan dengan fikih, syariat, tasawuf, hadis, dan lain sebagainya. Beliau membuat karangan buku atau kitab yang sangat dibilang banyak. Ada yang mengatakan 36, ada juga mengatakan 21 dan 22 dan lain sebagainya. Mungkin masih banyak yang belum teridentifikasi tulisan-tulisan beliau. Adapun kitab dari beliau yakni ada Daqiqul Huruf, Tafsir Baidawi yang merupakan terjemahan Baidawi, kemudian Ar-Mi'latut Tullab, kemudian Umdah Al-Muhtajin. Ini sebagai pijakan kitab yang menjadikan pijakan orang-orang yang menempuh jalan tasawuf, terjemahan Al-Mustafid, piagam tentang zikir, dan lain sebagainya. Adapun yang kami masukkan di sini yang kami juga kutip dari buku lain misalnya. Kemudian terjemahan Al-Mustafid. Latar belakang penulisan karya ini belum ditemukan secara pasti, akan tetapi jika merujuk kepada situasi dan kondisi masyarakat pada saat itu, mereka sangat membutuhkan bahan rujukan agama yang menggunakan bahasa yang mereka gunakan, yakni bahasa Melayu. Kekeliruan yang terjadi disebabkan karena adanya penafsiran-penafsiran secara batin yang dilakukan oleh kelompok Wahdatul Wujud. Mereka menafsirkan Al-Quran menurut mereka, menurut selera mereka. Adapun sikap agresif yang diambil oleh Ar-Rawnili membawa kepada pertumpahan darah khususnya pada kaum awam. Maka dari itu, Syekh Abdul Rauf As-Singkili berinisiatif menyusun sebuah kitab tafsir berbahasa Melayu yang nantinya akan dijadikan rujukan masyarakat dalam memahami ajaran agama Islam. Sebelumnya, jika seseorang ingin memahami kitab Al-Quran, maka ia harus mempelajari bahasa Arab terlebih dahulu atau merujuk kepada ulama untuk memahami kandungan ayat. Maka dengan adanya kitab ini akan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memahami kitab suci Al-Quran. Kitab ini dirampungkan menjadi sebuah manuskrip pada tahun 1675 Masehi dan dicetak pada 1884 Masehi. Awalnya bernama Al-Quranul Karim wa bihamishihi Turjuman Al-Mustafid. Kitab ini merupakan kitab tafsir pertama lengkap yang disusun dari juz 1 sampai dengan juz ke-30. Penulisan kitab tafsir ini menggunakan Arab Pegon yang bisa dibaca juga menggunakan bahasa Melayu. Bahasa yang digunakan masih bercampur antara bahasa Arab dan juga bahasa Melayu. Kemudian tafsir yang dikarang Syekh Abdul Rauf ternyata mendapat respon yang baik di kalangan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya terbitan yang mencetak karya tafsirnya di beberapa negara seperti Singapura, Penang, Bombay, serta Timur Tengah. Kemudian terkait karakteristik dan metodologi penafsiran Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Jika bicara tentang karakteristik dan metodologi, maka kita akan melihat mengacu pada metode penafsiran dan corak tafsir. Pada metode penafsiran dapat ditekankan dengan penggalian mengenai cara seorang mufassir memberikan tafsirnya, apakah dengan penjelasannya, apakah dengan Al-Quran dan Al-Quran, atau dengan Al-Quran dan hadis, ataupun riwayah, dan sebagainya.
Adapun kitab tafsir ini merupakan kitab tafsir yang sangat ringkas dan penafsirannya tidak bertele-tele dengan menguraikan penafsiran dengan panjang lebar. Jadi bisa dilihat bahwa kitab tafsir ini menggunakan metode ijmali atau global. Adapun Abdul Rauf adalah seorang yang memiliki keahlian dari berbagai keilmuan. Dengan berkat keluasan ilmu yang dimilikinya, tidak aneh jika nuansa penafsiran yang diberikan bersifat umum. Walaupun Abdul Rauf terkenal sebagai penyebar dan mursyid tarekat Syatariyah, namun nuansa penafsiran yang diberikan tidak terpengaruh pada bidang tertentu, pada satu bidang tertentu. Akan tetap, jadi tidak, walaupun dibilang beliau seorang sufi, tidak terlalu menunjukkan bahwa dalam penafsirannya itu menekankan pada aspek tasawuf. Kemudian dari menurut Rauf, cara penafsiran yang digunakan oleh Abdul Rauf As-Singkili memiliki cara ijtimai atau kemasyarakatan. Dalam hal ini kita bisa melihat salah satu contoh dari surah Al-Ikhlas yang tercantum dalam kitabnya Terjemahan Al-Mustafid. Dalam tafsirannya, yang pertama kita lihat surah Al-Ikhlas Makiyah wahya arba ayat. Ini surat Al-Ikhlas turun di Makkah atau di Madinah dan itu 4 atau 5 ayat, maka tersebut di dalam Baidawi hadis bahwasannya ia mendengar seorang laki-laki mengaji, maka sabdanya wajabat, maka dekat orang apa arti wajabat yang Rasulullah, maka sabdanya wajabat lahul jannah, artinya wajiblah baginya surga. Dari kutipan, mungkin saya tidak selesaikan dari kutipan ini ya. Berdasarkan kutipan yang kita lihat, kita bisa melihat bahwa penafsiran As-Singkili ini menerjemahkan secara harfiah ayat-ayat Al-Quran. Begitu. Penafsiran di atas memperlihatkan bahwa awal surah itu ia akan menyebutkan apakah surah ini termasuk Makiyah atau Madaniyah dan menyebutkan juga jumlah surahnya. Kemudian beliau menukil sedikit dari tafsir Baidawi lalu menjelaskan makna ayat per ayat sesuai dari surah tersebut. Lalu juga beliau menukil tafsir dari Al-Khazin. Lalu pada bagian terakhir beliau menambahkan penjelasan tentang perbedaan qiraat terkait pembacaan kufuan, ada yang menggunakan hamzah dan juga ada yang menggunakan waw. Dan terakhir, beliau secara tidak langsung menunjukkan kedaifannya. Beliau menutup penafsirannya dengan kata Wallahu a'lam, yang berarti beliau mungkin menunjukkan kedaifannya dalam menafsirkan ayat karena penafsiran tersebut bisa saja diterima ataupun ditolak. Terdapat 3 poin penting yang secara rutin disuguhkan dalam penafsiran As-Singkili, yakni menyebutkan jumlah ayat dalam suatu surah serta periode turunnya, kemudian menjelaskan terkait keutamaan surah, kemudian ada juga penjelasan tentang perbedaan qiraah. Berikut terujukan dari referensi kitab Terjemahan Al-Mustafid, yakni dari Tafsir Jalalain, Tafsir Baidawi, Al-Khazin, ada juga sedikit mengutip dari Tafsir Manafil Quran dan juga Tafsir Al-Bukhari. Sekian dari saya. Kita akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Mungkin 2 atau 3 pertanyaan. Dari teman-teman mungkin ada yang mau bertanya kepada pemakalah pertama dan juga pemakalah kedua.
Tidak ada nih Ustaz terus di. Tabe Ibu Sulfia. Ibu Lutfia. Ya. Ustadz Rusdi lagi izin. Lagi izin Ustadz Rusdi. Ini tadi sudah dijelaskan terkait terjemahan Al-Mustafid. Jadi sebetulnya kitab ini merujuk dari beberapa kitab tafsir. Apakah kalau tadi di materi pertama ada karyanya Nuruddin Al-Raniri, Siratal Mustaqim, yakni sebuah kitab yang isinya terkait tema-tema fikih. Yang mau saya sampaikan pada saat kitab tersebut yang kami dapatkan sebetulnya itu merupakan kitab yang dialihbahasakan dari bahasa Arab, yakni kitab-kitab bermazhab Syafi'i, kemudian dialihbahasakan ke bahasa Melayu. Nah, yang kami mau sampaikan, yang kami mau pertanyakan, apakah yang ditulis juga oleh Abdur Rauf As-Singkili itu dengan merujuk ke bahasa Arab, kemudian dialihbahasakan ke bahasa Melayu, atau bagaimana? Atau memang wawasan dari pemikiran Abdur Rauf itu tersendiri? Kenapa? Karena ini merupakan kitab yang pertama ditafsirkan sebanyak 30 juz. Nah, atau apakah ini merupakan terjemahan, karena pada saat itu belum ada terjemahan sebanyak 30 juz. Justru ini sebetulnya kitab terjemahan Al-Quran yang disebut sebagai penafsiran Al-Quran. Mungkin seperti itu, Ibu Lutfi. Baik, terima kasih. Kemudian saya juga mungkin sedikit bertanya tentang itu metodologi serta karakteristik dari. Oh iya, mungkin di sini belum terlalu dijelaskan ya tentang metodologis dan karakteristik dari Nuruddin Ar-Raniri. Iya. Bagaimana beliau mungkin membawakan salah satu ayat Al-Quran atau surah mungkin dalam sebuah karyanya, seperti itu. Mungkin bisa diberikan contoh dan juga dijelaskan tentang karakter penulisan beliau dari Nuruddin Ar-Raniri. Mungkin itu dari saya. Ada Ustaz terus Timoki bertanya. Nah, bagaimana? Ustaz Rusdi mungkin mau bertanya. Halo, 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 iya Ustaz. iya. Baik, mohon maaf. Tadi ada kesalahan teknis karena mati lampu di sini. Jadi alhamdulillah iya. sudah hidup kembali. Ya, dari dua pemakalah sudah disampaikan. Yang pertama Mufassir Nuruddin Ar-Raniri dengan Rauf Singkili. Ya,
Saya mungkin bertanya kepada pemakalah pertama, ya, eh, karena kita bahas mengenai masalah mufasir Indonesia, sedangkan Nuruddin Ar-Naniri, kita lihat riwayat hidup beliau mulai dari lahir sampai meninggal itu di India, Ya, Ustaz. ya, di India. Kenapa dimasukkan mufasir Indonesia? Ya, sedangkan beliau ini adalah lahir di India. Ya, kemudian tadi penjelasannya saya kurang begitu paham tentang masalah wujudiyah ini. Ya, dari sisi mana beliau ini membantah konsep wujudiyah dari Hamzah Al-Fansuri. Ya. Yang ketiga dalam makalah ini saya tidak temukan atau mungkin saya tidak konsen mendengarkan dengan seksama penjelasannya. Saya tidak temukan di sini contoh penafsiran yang disampaikan oleh Nuruddin Ar-Naniri. Ya, dari buku apa yang telah dikarang oleh beliau atau ditulis oleh beliau sehingga dikategorikan beliau sebagai mufassir. Untuk pemakalah kedua, ya, pertanyaan saya karena kalau lihat dari sejarah kedua tokoh ini itu semuanya dari Aceh, ya, Ya. ya, ya, Kesultanan Aceh, ya. Apa sisi kelebihan dan kekurangan, ya, setelah mungkin didalami Abdul Rosim Kili ini dan buku tafsir apa yang beliau karang, ya, yang sampai saat ini bisa kita mungkin kita bisa baca. Ya, itu saja pertanyaan kami untuk sementara. Terima kasih. Ya. Ya. Terima kasih atas Ya. pertanyaan. Sebelum dijawab mungkin maaf Pak Doktor, ya mungkin saya mau minta izin karena ada acara yang diamanahkan ini sudah berjalan. Oh ya, oke, Ya, selamat. karena ini persiapan haji karena ditunjuk sebagai pembimbing ibadah. Jadi Oh ya, mungkin Semangat Salam, Ustaz. salam. ya insyaallah. Ya, Allah, Ya barakallah. mohon maaf kalau memang mungkin saya bisa bergabung, mungkin menyampaikan sedikit, kemudian saya kasih alasan diterima, saya insya Ya, Allah secepatnya oke. bergabung kembali Pak Dokter. Ya, oke. Aduh, Bismillah, aduh. bismillah. Iya. Nah, Baik, ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. salam. Minta saya target. Ya. Yang pertama dari kami, dari Ibu Lutfia terkait karakteristik penafsiran Nuruddin Ar-Naniri, karena memang di makalah ini tidak ada bagaimana karakteristik dan metodologi yang sebetulnya yang ingin diketahui bersama dari macam-macam mufassir di Nusantara. Nah, kami tadi sudah sampaikan sebetulnya beliau ini tidak menulis kitab tafsir sama dengan Abdul Ra'ub As-Singkili yang mempunyai terjemahan Al-Mustafid, ya. Tetapi Nuruddin Ar-Naniri ini hanya mempunyai kitab-kitab yang kebanyakan itu kitab-kitab fikih, seperti kitab karyanya ini Siratal Mustaqim, menjelaskan tentang sholat, puasa, zakat, atau intinya bertema-tema lah. Namun di sisi lain kami sebetulnya juga tidak menemukan terkait literatur dari karya beliau ini.
ya dari karya beliau ini. Nah, berbeda mungkin dengan Tarjuman Al-Mustafid atau Hidayat Al-Rahman karya Kiai Haji Soleh Darat Al-Samarani yang sudah ada literaturnya atau sudah banyak literaturnya seperti itu, sehingga ini juga merupakan kesulitan bagi kami, atau sebentar mungkin bisa dijelaskan sama Ustadz Irham terkait bagaimana ini Nuruddin Al-Raniri. Yang jelas terkait dengan kitabnya itu Siratal Mustaqim, ini merupakan kitab fikih terbesar yang ada pada saat itu dan menjadi rujukan di Nusantara, bahkan sampai di Malaysia. Seperti itu. Pertanyaan yang kedua dari Ustadz Rusdi, Nuruddin Ar-Raniri merupakan ulama yang berasal dari Gujarat atau berasal dari India. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa justru dimasukkan menjadi mufasir Nusantara atau mufasir Indonesia? Jadi, sepengetahuan kami tadi, kami sampaikan tadi bahwa walaupun ceritanya mempunyai mempunyai istilah atau mempunyai penisbahan Ar-Raniri di belakang namanya Syekh Nuruddin, tetapi beliau lebih dikenal dengan ulama Nusantara. Kenapa? Karena banyak kebijakan-kebijakannya yang dilakukan atau beliau pernah menjadi orang besar atau mufti di kerajaan Aceh. Karena adanya beliau, masyarakat yang ada di kerajaan Aceh pada saat itu kemudian dibasmi dengan orang-orang yang berpemahaman atau menganut pemahaman Hamzah Al-Fansuri. Ini kemudian yang mengakibatkan ajaran-ajaran wujudiyah itu tersebar. Bahkan saking terkenalnya Nuruddin Ar-Raniri ini, kenapa? Karena beliau menghalalkan darah orang-orang yang masih menganut ajaran-ajaran wujudiyah ini, karena sangat sesat menurutnya Nuruddin Ar-Raniri ini ajaran wujudiyah. Bahkan saking kerasnya Nuruddin Ar-Raniri, kitab-kitab atau karya-karya Hamzah Al-Fansuri dan Syamsuddin As-Sumatrini itu dibakar. Nah, ada hal yang menarik terkait mengapa, apa yang melatar belakangi atau kenapa watak Nuruddin Ar-Raniri ini sangat keras. Ternyata jika dibaca dari biografi, ini terjadi melalui lokasi Nuruddin ini tumbuh, di mana di Ranir itu tersendiri. Jadi orang di sana pada saat itu, mungkin bahkan sampai sekarang itu terjadi perbedaan pemahaman yang sangat keras antara Islam dan Hindu. Nah, itu Islam dan Hindu, dan memang sampai saat ini itu sangat rawan di daerah-daerah mungkin daerah Pakistan, India, di sekitar itu. Bahkan orang di sana pada saat zamannya ini Nuruddin Ar-Raniri sampai saling membunuh. Ini kemudian yang memicu atau melatar belakangi watak dari Nuruddin itu tersendiri. Belum lagi terkait tarikat yang dipegang, tarikat Rafi'iyah yang dijunjung tinggi oleh Nuruddin. Nah, itu yang kemudian yang melatar belakangi. Hal demikian karena banyak hal-hal yang
kemudian kontroversi terkait kebijakan Nuruddin Ar-Raniri pada saat menjabat sebagai mufti. Dengan hal tersebut dan telah menjabat sebagai mufti di kerajaan Aceh, maka beliau dikenal sebagai mufasir Indonesia. Iya, selanjutnya ada pertanyaan dari Ustadz Rusdi terkait contoh penafsirannya dari ini. Ya, kami juga itu belum dapat terkait literatur bagaimana penafsiran Nuruddin Ar-Raniri. Karena dari beberapa yang kami bahas di sini, selain dari menulis, Nuruddin Ar-Raniri juga lebih banyak berdakwah secara langsung di masyarakat setempat. Selanjutnya pertanyaan dari Ustadz Rusdi, bagaimana sebetulnya ajaran wujudiyah itu kok kenapa ditentang? Nah, ada di sini jawabannya. Ajaran wujudiyah ditolak karena karena ajaran wujudiyah beranggapan keesaan wujud Tuhan dengan wujud alam dan manusia itu sama, ya. Jadi dibahasakan sama-sama hakikatnya, seperti itu. Jadi ada beberapa istilah-istilah di ajaran wujudiyah. Yang pertama itu intikal, yakni wujud Allah berpindah makhluk kepada makhluk seperti seseorang yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, ittihad. Apa itu? Dua wujud menjadi satu, seperti menyatunya emas dan dengan tembaga. Yang ketiga, ada hulul, atau wujud Allah masuk ke dalam makhluk, seperti diibaratkan air yang masuk ke dalam botol. Dan yang keempat itu ittisal, yakni wujud Allah berhubungan dengan makhluk, seperti manusia dengan anggotanya. Ini apa ajaran-ajaran dari ajaran wujudiyah, sehingga persamaan dari hakikat tersebut itu dibantahkan oleh Nuruddin Ar-Raniri dengan alasan yang pertama, jika benar Tuhan dan makhluk itu adalah hakikatnya satu, maka semua hayawanat, nabatat, dan najasat sekaliannya itu adalah Allah. Hal ini mengartikan bahwa apa yang dimakan, diminum, dan dibakar itu adalah Allah. Dengan demikian, semua perbuatan manusia seperti membunuh, mencuri, yang merupakan itu juga perbuatan dari Allah. Jika benar, alasan yang kedua, jika benar Tuhan dan makhluk hakikatnya satu, maka manusia memiliki sifat-sifat Allah. Dengan demikian, manusia akan mengetahui dan dapat berbuat segala sesuatu yang ada di langit dan yang di bumi. Jadi, menurut Ar-Raniri, jika memang itu hakikatnya Tuhan sama makhluk itu satu, maka tentunya itu manusia bisa mengetahui dan bisa berbuat segala sesuatu yang ada yang di langit dan ada yang di bumi. Dan nyatanya kan tidak. Ini semua terbantahkan. Pesan Nuruddin Ar-Raniri, Nuruddin sangat membenci seseorang yang melupakan syariat. Dalam kitabnya Shiratal Mustaqim, beliau menjelaskan bahwa pentingnya syariat dalam praktek tasawuf. Dalam kitab ini, Shiratal Mustaqim, disebutkan juga bahwa tugas utama dari seorang muslim adalah beribadah sesuai dengan tuntutan Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu yang sempat kami sampaikan, kami kembalikan. Baik, terima kasih.
minggu lalu kita transfer manuskripnya kah atau bagaimana supaya bisa kita lihat contohnya langsung. Tapi jika memang tidak ada ya tidak apa-apa juga sih. Kemudian karena Ustadz Rusdi mungkin belum bergabung, saya akan giliran saya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman kita. Yang pertama yakni tentang dari Ahmad Habibi, apakah terjemahan Al-Mustafid merupakan alih bahasa dari kitab tafsir yang berbahasa Arab atau bukan? Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa sebenarnya terjemahan Al-Mustafid itu merupakan terjemahan dari kitab Jalalain ataupun kitab Al-Baidawi. Tapi jika kita lihat merujuk tadi dari beberapa rujukan yang beliau gunakan dalam kitab tafsirnya, yakni menggunakan tafsir Jalalain, Baidawi, Al-Khazin, dan lain sebagainya, mungkin bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya kitab terjemahan Al-Mustafid itu merupakan hasil karya sendiri dari Abdul Rauf As-Singkili. Walaupun sebenarnya hampir 50% itu uh, hampir mirip dengan kitab tafsir yang dikaryakan oleh Jalaluddin Asyuti atau kitab tafsir Jalalain. Tapi memang banyak dari kitabnya ini mengutip dari kitab Al-Baidawi dan juga Jalalain. Memang banyak beliau mengambil dari kitab-kitab tafsirnya, tafsir dari kedua kitab tafsir tersebut. Jadi mungkin dari karyanya sendiri juga ada yang tadi kami paparkan sedikit, yakni tentang tafsir Baidawi yang merupakan hasil terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Melayu. Mungkin itu yang sebenarnya dialih bahasakan. Akan tetapi jika melihat dari terjemahan Al-Mustafid, kemungkinan itu hanya merupakan karya sendiri dari Abdul Rauf As-Singkili. Adapun sisi kelebihan dan kekurangan dari tafsir Abdul Rauf As-Singkili yakni terjemahan Al-Mustafid. Jika dilihat kelebihannya, bahwa kitab ini merupakan merupakan kitab pertama yang menjelaskan tafsir dari juz 1 sampai dengan juz 30. Jadi kitab ini bisa menjadi rujukan utama untuk masyarakat pribumi saat itu yang memang masih termasuk mungkin awal-awal keislaman lah begitu. Kemudian adapun yang kekurangannya, kalau saat ini yang saya lihat juga dari segi bahasanya mungkin karena dulu menggunakan bahasa Melayu dan sekarang kita menggunakan bahasa Indonesia, jadi pemahaman yang ingin dari saya sendiri ya, ingin saya capai sepertinya terlalu sulit begitu. Dan juga dari segi penafsiran ini kan menggunakan metode ijmali, jadi terlalu masih kurang begitu penafsirannya. Tidak seperti semendalam kitab-kitab tafsir mungkin seperti tahlilim, karena mungkin menggunakan metode ijmali. Mungkin segitu dari saya. Kita kembalikan, tidak ada yang bertanya. Kepada Pak Habibie bagaimana? Iya. Ya, Ustaz. Ya, lanjut Ibu Lutfia, lanjut. Apa lagi? Adapun mungkin saya akan menambahkan sedikit terkait Araniri yang kami lihat di sini.
Mungkin salah satu sebabnya beliau mengadakan pembasmian kepada Wujudiyah karena mungkin beliau tidak beranggapan dengan salah satu pendapat dari syekh-syekhnya, yakni setiap hakikat yang yang disanggah oleh syariat maka ia zindik. Kemudian ini adalah salah satu pendapat dari Syekh Abu Hafiz Suhardi dan Awarif Al-Ma'arif. Maksudnya kenapa begitu, dan juga saya ingin bertanya kenapa Abdul Rauf As-Singkili Nuruddin Ar-Raniri ini sangat mudah mengadakan pembasmian sampai pertumpahan darah di masa muftinya, di masa kejayaannya begitu. Mungkin seperti itu, Pak Habibie. Iya. Ini saya dah panas. Di kamar mandi. Kenapa sangat mudah tadi? Iya. Itu tadi. Jadi tadi saya sampaikan ada sebetulnya yang melatar belakangi kenapa kemudian Nuruddin Ar-Raniri itu wataknya itu sangat keras, ya. Terlebih di samping dia menjabat sebagai mufti, ya. Jadi kalau mufti atau gimana itu penasihat kerajaan, ya, di samping itu yang melatar belakangi yang melatar belakangi sebetulnya watak keras dari Nuruddin Ar-Raniri itu sejak mulai dari pergaulannya sejak kecil, ya, di mana hal terkait membunuh itu di kawasan lingkungannya itu sangat sangat biasa. Kenapa? Karena itu dihadapkan dengan orang-orang Hindu dan orang-orang Muslim di Ranir, di Gujarat pada saat itu. Belum lagi Ar-Raniri kemudian mencatat atau mempelajari beberapa tarikat-tarikat yang di dalam literatur itu dibahasakan. Dengan tarikat-tarikat ini yang kemudian membuat pemikiran atau gerakan Ar-Raniri menjadi radikal dari tarikat-tarikatnya tersebut. Ada Ar-Rafi'iyah, ya, tarikatnya itu sebetulnya itu yang membuat kenapa kemudian mudah atau membasmi orang yang dinilai dari Nuruddin tidak sepakat dengannya. Bukan hanya itu sih sebetulnya, perlu diketahui sebelum Halo, aduh, jelek ya nih. Pilih mana pengen kakak? Udah tadi.
Keluarga Habib Ustaz. Lobet ki kapang. Masyarakat eh, yang ada di sana, karena beliau beranggapan dianggapnya aliran yang sesat, Eh, ini juga dilatar belakangi karena latar belakang Nuruddin Ar-Raniri, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu sangat tidak sepakat dengan ajaran tersebut. Jadi mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz Ahmad Habibie. Ya, kami kembalikan Dan juga sebenarnya ke dalam saudara. dalam kitab menurut pemikiran asing kiri juga sebenarnya beliau setuju dengan pemikiran dari Ar-Raniri tersebut, akan tetapi disayangkan dari sikap yang diambilnya tersebut karena mencelakai masyarakat pada saat itu. Adapun asing kiri sendiri beliau mengambil sikap tidak seperti Ar-Raniri yang begitu agresif sampai menghilangkan nyawa seseorang. Jadi walaupun mungkin beliau berbeda pendapat, berbeda paham dari Hamzah Al-Fansuri, tapi beliau memiliki jalannya tersendiri agar tidak terjadi hal yang disayangkan seperti itu. Mungkin segini sampai sini Ustadz makalah dari kami. Kami serahkan kepada dosen pengampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salli wa sallim barikalah. Pak, Iya. abang nih. Duluan. Saya sudah menulis tentang 3 tokoh ini sejak 12 tahun yang lalu. Ya, saya minta nanti makalahnya ini jangan kalah dengan tulisan saya yang 12 tahun yang lalu, harus di dalam ya. Bahkan contoh-contoh dari tafsir 3 tokoh ini itu sudah banyak ya. Sudah ada bahkan begitu pula di perdebatan ini Ustazah Lutfia tadi, perdebatan
apakah bukunya tadi itu Turjamul Mustafid dari jalan lain atau Baidawi atau bagaimana? Itu sebenarnya ya asal muasalnya itu yang menjadi tanda kutip penyebar Islam pertama itu adalah stok Forgezen ya. Kemudian sehingga Ringkes tadi disebut namanya Ringkes dan Volkov itu juga Riedel juga ya, dan seterusnya itu juga sehingga salah kaprah ya, salah kaprah. Tapi saya sepakat dengan pendapat dari Nasaruddin Baidan itu, dan saya juga sudah lihat perbandingan antara keduanya. Tentu Turjanul Mustafid ini sangat beda ya, sangat beda. Walaupun mungkin ada rujukannya yang sama dari Baidawi ataupun jalan lain ya. Tetapi istilahnya kalau kita ini plagiasinya, turnitinya itu masih standar ya, masih original. Masih banyak hal-hal yang berbeda dari hal tersebut. Tapi sebelum kita melangkah lebih lanjut ya, sambil seterusnya juga mendengar, tiga tokoh ini banyak berbicara tentang tasawuf atau tafsir tasawuf. Saya mau mendengarkan dulu 2 sampai 5 menit. Kira-kira ada dua ya, ada dua saya mau dengarkan jawaban dari ketiganya atau minimal 2 orang ini. Kenapa di awal-awal Islam ini atau tiga tokoh ini tambah lagi satu Samsudin As-Sumatrani, 4 ya. Kenapa 4 tokoh ini empat-empatnya itu kita katakan coraknya identik dengan tasawuf ya. Satu. Yang kedua, bagaimana menurut pendapat calon doktor 2 orang ini? Kira-kira tafsir tasawuf itu apakah sesat, haram, wajib, sunnah atau bagaimana? Ya, karena kalau kita tidak sepakat tentang hal ini, 4 tokoh ini kita tidak bisa pahami bagaimana coraknya, maunya, arah dakwanya atau bagaimana. Ya, jadi tadi apa tadi? Kenapa tafsir tasawuf di awal-awal itu identik, kemudian muncul. Nah, pertanyaan kedua adalah kenapa bagaimana eksistensi tafsir tasawuf itu diterima, boleh, wajib, mubah, sunnah, makruh atau apalah hukumnya menurut Anda berdua. Coba kepada Ustaz Habibie dulu diberikan waktu 2 sampai 5 menit untuk menjawab 2 pertanyaan saya. Silakan. Nah, bismillah, silakan jawab. Ya Ustaz, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama itu kenapa di awal-awal datangnya Islam atau jalur perdagangan ini ke Nusantara itu banyak ulama-ulama terkhususnya 4 orang ini membawa ajaran-ajaran tasawuf. Yang pertama itu menurut kami karena masyarakat yang ada pada saat terdahulu itu sebelumnya kebanyakan masih menganut paham agama nenek moyang atau animisme dan dinamisme. Hal ini kemudian mengakar sampai datangnya Islam datang, paham animisme dan dinamisme. Sehingga hal-hal animisme dan dinamisme itu juga disukai oleh masyarakat setempat sampai kemudian datangnya 4 orang ini. Karena pola-pola tasawuf mendekatkan diri dengan Tuhan, misal melalui dengan intuisi, itu tidak jauh berbeda dengan animisme dan dinamisme. Artinya banyak kemudian ajaran-ajaran yang wah di sini ada Tuhan, di sini seperti ini, lebih mengutamakan hal-hal intuisi tersebut ketimbang ilmiahnya atau logikanya atau masuknya ke akal pikiran mereka, seperti itu. Itu kenapa kemudian pada awal-awal Islam ini banyak yang datang sufi-sufi. Pertanyaan yang kedua, apakah teman-teman sepakat dengan tafsir yang bercorak
sufi ini atau seperti apa. Jadi kalau sampai sekarang sebetulnya masih eh, apa eh, saya pribadi masih belum terlalu jauh sampai ke sana, ke menjadi atau terlibat atau berdialektika dengan sufi, akan tetapi yang kami pahami hal tersebut eh, bisa eh, bisa saja, dan tidak mungkin kemudian ada kemudian kitab-kitab tafsir yang eh, bercorak sufi ini bila mana tidak melibatkan atau mengedepankan syariat di dalamnya. Jadi jawaban kami bisa saja. Oke, Ibu Lutfiah. Baik, terima Bismillah. kasih. Bismillah. Jika mengapa kebanyakan atau rata-rata dari penyebar Islam zaman dulu itu lebih menggunakan pendekatan sufi, karena mungkin jika dilihat dari kondisinya saat itu kan eh, masih tergolong jahiliyah seperti itu, kayak menyembah menyembah eh, apa patung seperti itu. Nah, jika dikaitkan dengan pandangan sufi, bisa jadi masyarakat saat itu akhirnya mendapatkan pencerahan terkait Tuhan yang akan mereka sembah, apakah benar-benar berbentuk, apakah benar-benar memiliki bentuk atau bagaimana seperti yang mereka sembah sebelumnya. Jadi mungkin terkait dari eh, pemahaman sufinya, mungkin mereka pada masyarakat saat itu mungkin bisa diterima dengan akal mereka, akhirnya eh, pandangan sufi ini bisa diterima. Kemudian jika bagaimana pendapat tentang sufi ini, kalau sebenarnya kalau melihat dari penafsiran-penafsiran sebelumnya yang bercorak-corak sufi, seperti yang eh, mungkin kalau bagi kaum awam ini kayaknya seperti bagaimana kalau menafsirkan bahasanya kan agak berbeda sedikit, dan juga sulit dipahami terkait makna penafsirannya. Eh, Mungkin jika kita merupakan salah satu dari penganut eh, corak sufi ini, akan mudah memahami makna dari penafsiran yang ditemui. Akan tetapi jika kita mungkin eh, tidak masuk dalam ranah tersebut, pasti akan sulit untuk memahami makna dari penafsirannya. Adapun apakah setuju atau tidak, selama tidak keluar dari syariat, Ustaz, ya bisalah diterima begitu. Sekian dari saya. Kalian sesuai dengan syariat. Yang mana itu? Ada yang sesuai. Yang mana itu? Apa, Ustaz? Nanti tadi ada yang tidak sesuai dengan syariat. Ada yang sesuai. Nah, yang mana contohnya itu? Ada yang tidak sesuai dengan syariat. Ada yang juga sesuai. Ada contohnya. Atau sesuai semua dengan syariat. Jangan-jangan. Ya. Nah, bagaimana? Oh, mungkin kalau dilihat dari salah satu contohnya, tadi sedikit dijelaskan tentang paham-paham, eh, apa namanya, Em, paham-paham yang kurang
apa namanya, kan kita sekarang lebih banyak juga memahami terkait hakikat Tuhan seperti itu, Ustaz. Kayak kan tadi dijelaskan sedikit tentang pandangan wujudiyah yang juga mengatakan bahwa sebenarnya Tuhan itu merupakan wujud em, dari Tuhan itu di atau mungkin dari teori emanasi begitu, di dari Tuhan akhirnya muncul ini maksudnya seperti itu, Ustaz. Padahal yang kita pahami kan memang eh, Tuhan itu merupakan eh, tidak apa namanya, tersendiri Ki. Tidak ada zat-zat lainnya, zat-zat lainnya. Maksudnya dalam penciptaan makhluknya itu beliau saat adalah seorang pencipta yang otomatis pasti memang berdiri sendiri, tidak ada eh, apa namanya, pendampingnya atau apanya begitu. Pendamping. Begitu mesti Ustaz. Tidak Jadi dari wujud dia dia tidak seperti makhluk kan harus ada sesuatu yang akhirnya bisa muncul sesuatu lagi. Mungkin gitu ini Ustaz. paham tidak? Ya, Bagaimana? kenapa? Tapi itu Mau. Ya Ustaz. Mana wujud dia? Sehingga membentuk dia bagaimana? Bagaimana Ustaz? Enggak kentara suara tuh Ustaz. Wujud dia Anda sepakat atau tidak tentang wujud dia? Wujud dia yang tadi dibahas oleh Oh, tanggapan Ustaz terkait wujudiyah Ustaz. Oh ya. Eh, terima kasih atas kesempatannya. Jadi terkait wujudiyah yang kami sampaikan di dalam makalah, artinya adanya pemersatuan hakikat dari Tuhan dan makhluk, sehingga hal ini tidak disepakati oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri terkait wujudiyah tersebut. Jadi adanya pemersatuan makhluk. Jadi ketika ada misal seseorang yang kemudian mencuri atau berbuat kerusakan atau membunuh, ya jadi sebetulnya dalam ini persamaan penyatuan hakikat tersebut, jadi sebetulnya paham wujudiyah itu Allah terlibat di dalam perusakan tersebut. Mungkin seperti itu Ustaz. jadi begitu ya. Jadi tentang wujud dia kemarin sebelum waktu Ramadan kita mengkaji Wahdatul Wujud dan seterusnya ya. Itu ketika dinarasikan oleh ulama-ulama kita itu memiliki banyak cara penjelasan. Mulai dari ada ulama yang baper ini tanda kutip, dia mengungkapkan rasanya secara total tanpa mengheng-heng, tanpa merem, ya. Al-abidu wal ma'budu wahidun. Nah, ya, al-abid dengan ma'bud itu wahid. Oke. Sampai ada yang memberikan kita gambaran tentang wujud dia atau hidatul wujud itu yang sebenarnya itu yang mendekati hal kebenaran. Saya pelan-pelan, pelan-pelan. Ya, kita pelan-pelan. Ya, kenapa? Saya berikan contoh.
Dan ini contoh ini dibuat oleh ulama-ulama kita ya. Ya, makanya nanti kalau Anda baca buku-buku tasawuf, sama kalau hadis, Anda harus mengkategorikan mutasyaddid, mutasahil, dan tawassul. Sama dengan narasinya. Narasinya mutasyaddid, tak terlalu terbawa rasa. Ya, ada mutasahil, terlalu menggambarkan. Atau mutawassid, yang tengah-tengah, yang profesional, yang adil, dalam objektif, dalam menjelaskan hal tersebut. Misalkan, ketika Ustaz Habibie ingin membuat pedang besi, ya, tentu dia besi ini harus melebur di dalam api. Ketika api ini sudah melebur dalam api, oke, coba lihat dari luar. Apakah Anda bisa membedakan yang mana besi, yang mana api? Kenapa? Api itu sudah membakar besi dan besi itu sudah menyatu dengan api. Ya, tetapi tetap beda. Besi itu beda, ya, dan api juga tentunya beda. Ya, tetapi di satu sisi ada aspek-aspek kesamaan antara keduanya. Oke. Ini gambaran yang analogi simpel, yang paling simpel ini, yang paling simpel. Kalau berbicara tentang wujudiyah dan wihdatul wujud dan sebagainya, ya. Saran saya, ya. Oke, silakan pelajari lebih lanjut nanti itu dan melihat 3 kategori buku yang Anda baca, ya. Oke. Dan Anda harus adil dalam menganalisis dari 3 buku tersebut, mutasyaddid, mutasahil, dan tasawuf mutawassit itu, sehingga ketika Anda memberikan kesimpulan, Anda memberikan kesimpulan dengan baik. Yang kedua, oke, Anda tidak akan mendapatkan intan dan mutiara di dalam lautan sebelum Anda menyelam di dalam lautan. Kalau hanya Anda tinggal di rumah, tinggal di daratan, atau bahkan hanya berada di dalam perahu, walaupun sudah berada di dalam air. Artinya dunia ini sofistik. Oke? Anda tidak akan mampu memahaminya kalau Anda sendiri belum menyelami. Ulama kita mengatakan, malam yadub lam ya'rif. Siapa yang belum merasakan, maka dia belum bisa mengetahui hal-hal tersebut. Ustaz Habibie, manisnya mangga dengan manisnya jeruk sama-sama manis. Manisnya durian sama-sama manis. Apalagi yang manis? Betul, manis. Pertanyaannya Ustaz Habibie, sama langsa juga manis. Oke, langsa juga manis. Pertanyaannya, sama-sama manisnya. Kira sama-sama manis. Kalau ditulis di buku, di koran, di buku, di artikel, semuanya manis. Termasuk buah-buahan yang MANIS, manis. Pertanyaannya, manisnya sama? Terus Habibie, manisnya sama itu semua buah-buahan? Manisnya sama? Gimana? Ibu Lutfia? Apakah manisnya sama? Beda, Ustaz. Beda. Kira-kira bisa tidak Anda menarasikan rambutan itu manisnya bagaimana, air langsat itu manisnya bagaimana, dan seterusnya. Bisa dinarasikan, ya kan? Bisa dinarasikan. Saya open dulu video supaya suara saya lebih jernih. Susah untuk menarasikan, ya. Caranya menarasikan gampang. Ini ambil rambutan, coba sendiri. Ini ambil langsat, saya belikan, coba sendiri. Coba sendiri, manisnya. Oh, ini rasanya, ini nikmatnya, ya, dan seterusnya. Oke. Selama Anda belum mencicipi, maka pasti terjadi perdebatan antara keduanya. Sama itu Muhammadiyah, ya kan? Orang Muhammadiyah tidak sebagai orang lagi wadah dan seterusnya. Yang bagus itu orang NU itu dulu buku-bukunya Muhammadiyah. Oke, baru komen. Jangan orang NU baca buku yang dikarang oleh orang NU yang mengkritisi Muhammadiyah, masih jelek. Begitu pula sebaliknya. Ya. Yang objektif, kita sekarang harus objektifin.
Anda sudah berada di tahap tertinggi dalam dunia akademik di doktor ini. Ya, ketika Anda mengkaji, tidak peduli apa latar belakang Anda, baca dulu buku yang tepat, buku yang objektif, baru Anda analisis. Ya, buku-buku HTI, baca dulu, pengarangnya langsung, buku-buku Jamaah Tabligh, baca langsung misalkan ya, dan buku-buku tasawuf langsung baca. Jangan membaca buku tasawuf dibuat oleh orang fikih. Jangan membaca buku tasawuf yang membenci tasawuf. Nah, itu tidak adil. Harus membaca dengan personal. Dan membandingkan, jangan cuma satu buku. Ya. Nah, seperti ini. Banyak orang yang menyalahkan Syiah. Kenapa? Dia baca buku-bukunya orang Sunni tentang Syiah. Baca langsung bukunya Syiah. Kemudian Anda tahu bagaimana. Itu beda. Ya, kita tentang kawin mut'ah. Menyalahkan kawin mut'ah. Oke. Kenapa? Orang Indonesia, orang Sunni tentang cara mut'ah. Setang berutak dulu kemari. Ketika dia ke Iran. Langsung melihat. Oh, nikah mut'ah itu di Iran begini. Ya kan? Ternyata beda dengan yang disampaikan. Karena orang Arab memberikan tidak berbicara tentang ini nih dunia seperti dunia wartawan ini. Laisal khabaru kal muayyana. Itu kabar tidak semua sama dengan yang dilihat. Ya, kita hanya mengabarkan terjadi kebakaran tadi malam. Kabarkan cuma begitu. Tapi bagaimana yang sebenarnya? Oh, bagaimana kudu punya perasaannya. Kan tidak diungkapkan itu secara detail ketika pengkabaran, ya kan, pemberitaan atau informasi belakang. Ya, oleh karena itu beda ya, beda hal tersebut sehingga saya paling ingat itu ketika ada orang mengatakan Qurannya Syiah itu beda dengan Qurannya Sunni. Beda. Kenapa beda? Mana bilang ketika beliau langsung ke Iran, kemudian beberapa 5 sampai 10 di Iran dia kumpulkan. Ternyata ya bedanya pun itu. Ya, kalau kurang Indonesia itu lebarannya tipis. Kalau kurang-kurang di sana itu licin dan memang kertas yang terbaik karena ini adalah kitab suci, tidak sembarang buku. Ya kan? Tidak sembarang buku ternyata. Ternyata itu bedanya tentang bagaimana cetakan 30 juznya sama, Al-Fatihah sampai An-Nasnya sama, ya kan? Oh ternyata iya karena Quran Indonesia kan dikorupsi dulu pembiayaannya, kitanya. Ternyata info tentang Quran Sunni dan Quran Syiah beda itu hoax belaka. Setelah langsung ke Iran, ke toko buku secara acak 5 sampai 10 toko buku yang dikumpulkan itu ternyata beda. Apa inti dari kita ini? Dalam melacak segala sesuatu, langsung ke sumber primer. Sayang sekali, beberapa makalah ini belum bisa menampilkan langsung buku-buku atau syair-syair dari buku tersebut. Apa ayatnya, apa penjelasannya, apa kata langsungnya. Yang saya tunggu ini Arab Melayunya dari buku ini. Baru kita baca pasti sama-sama. Ya, semoga Anda sudah belajar bagaimana membaca Arab Melayu. Nah, itu kan Arab Melayu berarti tetap menggunakan huruf hijaiyah, tetapi cara bacanya Indonesia. Saya minta mulai minggu depan, ya harus ada contoh buku. Kalau tidak seperti tadi ini, analisis kita ini. Sampai kapan kita mengutip analisis orang lain kalau bukan sekarang di program doktor ini, ya? Nah, oleh karena itu, jadilah dokter yang sempurna dengan cara membuat analisis sendiri. Jangan selalu copy paste, mengutip tidak, ya. Saya minta langsung kita. Jadi begini, meneliti misalkan Nasaruddin Baidan meneliti tentang tokoh ini, ya. Habibie Lutfia meneliti juga dengan tokoh ini. Tapi menuju kepada Nasaruddin Baidan, kepada buku ini. Itu kurang tepat. Yang bagus adalah ini semua peneliti, sampai Prof. Nasaruddin Baidan meneliti juga. Terus langsung di kitab tafsirnya, saya mau Anda juga langsung ke kitab tafsirnya. Berarti Anda sekufu, setara dengan mereka. Kalau tidak setara, berarti kutipan langsung. Apa bedanya dengan S1 dengan S2? Jadi saya minta
harus nanti mulai pembekalan minggu depan. Langsung banyak contohnya. Jadi footnote-nya itu langsung kitabnya, ya langsung bukunya. Ya tanyakan juga nanti sama Ustaz Rusti, langsung bukunya, langsung contohnya. Ya bukunya ini dibahas, langsung apa perkataannya, apa secara lisan, apa kutipan langsungnya, kutipan ya, sehingga kita lihat apa bahasanya itu kita tafsir. Ya, tapi ingat tripologi yang harus Anda ingat ini. Yang pertama betul, geografi penulis itu penting untuk melihat asal-usul kependidikan, geografinya, geografi tempatnya dia berdakwah. Yang kedua adalah karakteristik kitabnya secara umum, terdiri dari berapa jilid, disusun bagaimana, tahun berapa, dan sebagainya. Ya kan? Seperti buku-buku terjemahan Al-Fafil itu ya sudah terbit itu di Sepang, di Singapura, di Jakarta, bahkan di Kairo sudah diterbitkan juga itu. Tetapi data-data yang diungkapkan di makalah belum ada. Ya, sejak saya 12 tahun yang lalu itu saya sudah mengutip bahwa buku ini sudah banyak kali dicetak di berbagai daerah, dialih bahasakan ke berbagai tempat. Itu, ya kan? Dan yang terakhir tentu adalah metodologinya, ya, dan terutama tentang tafsirnya, ya. Kalau misalkan tadi berbicara tentang fikih, ya, terus kita tunggu ini tentang sholat dianggap ini Habibie tadi atau tentang wudhu, maka lihat ayat-ayat yang diambil tentang wudhu. Idza kuntum ila sholatika atau aqimus sholataka, idza nudiyati sholati min yaumil jumu'ah atau apa, atau ada hadis. Saya tunggu sebenarnya itu apa perkataannya, apa kitabnya di situ, hadis apa yang dipakai, ayat apa yang dipakai. Ini kita lihat, ya. Apakah seperti peneliti-peneliti sekarang itu banyak orang yang cuma cocok-cocok logi, ini ayatnya tentang ini, ayatnya tentang ini. Pasti ulama-ulama sekaliber Ar-Raniri ini, ya, dan Asingkil ini pasti tidak cocok-cocok logi. Justru kalau misalkan kita wah astagfirullah, sudah pas ini jam 12 ini. Ya. Oke. Sudah cukup kalau begitu, sudah pas jam 12 Pak Habibie. Nah, mungkin Anda sudah mau istirahat juga. Nantilah kita lanjut lagi yang berikutnya. Oke, terima kasih. Kita bertemukan Allah dan kita juga berpisahkan Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih banyak Ustaz.